Awas jangan sampai salah pilih atau salah beli produk Bodrexin ya teman-teman. Ini ada Bodrexin tablet, ada Bodrexin demam sirup, ada Bodrexin demam forte sirup, ada Bodrexin flu dan pilek PE, ada Bodrexin pilek alergi PE, Bodrexin flu dan batuk PE, Bodrexin flu dan batuk PE sirup kering, dan Bodrexin flu dan batuk tidak berdahak TPH. Oke, kembali lagi di channel tukang unboxing obat ya. Ini ada produk Bodrexin dari PT mana ini? Dari PT, diproduksi oleh PT Supra Verbindo Pharma untuk PT Tempo. Ini ya, yang pertama ada Bodrexin tablet, komposisinya yaitu asetil salisilik asid rasa jeruk. Ini gunanya untuk menurunkan demam dan meringankan rasa nyeri. Ini ya, tadi udah diminum satu. Ini contoh tabletnya ya teman-teman. Ini ya, ini ada aturan pakainya: umur 2-3 tahun 1 tablet, 4-5 tahun 2 tablet, 6-8 tahun 3 tablet. Kalau perlu dapat diulang tiap 4 jam atau menurut petunjuk dokter. Tablet harus diminum setelah makan. Ini manis ya teman-teman, bagi anak-anak yang trauma dengan obat yang pahit. Ini itu manis rasa jeruk, bisa dikunyah atau ditelan langsung atau dibiarkan mencair perlahan juga nggak apa-apa. Oke, next ini ada Bodrexin demam sirup rasa jeruk. Komposisinya yaitu tiap sendok takar atau 5 ml mengandung paracetamol 160 mg. Indikasinya yaitu menurunkan panas atau demam, termasuk demam setelah imunisasi atau vaksinasi, serta meredakan rasa sakit seperti sakit kepala dan sakit gigi. Aturan pakai 0-3 bulan, 3-4 kali sehari, setengah sendok takar. 4-11 bulan, 3-4 kali sehari, setengah sendok takar atau 2,5 ml. Ini seperempat ya. 0-3 bulan, 3-4 kali sehari, seperempat sendok takar atau 1,2 ml. Yang 4-11 bulan, 3-4 kali sehari, setengah sendok takar atau 2,5 ml. 12-23 bulan, 3-4 kali sehari, 3/4 sendok takar atau 3,75 ml. 2-3 tahun, 3-4 kali sehari, 1 sendok takar atau 5 ml. 4-5 tahun, 3-4 kali sehari, 1,5 sendok takar atau 7,5 ml. 6-8 tahun, 3-4 kali sehari, 2 sendok takar atau 10 ml. 9-10 tahun, 3-4 kali sehari, 2,5 sendok takar atau 12,5 ml. 11-12 tahun, 3-4 kali sehari, 3 sendok takar atau 15 ml. Bila perlu dapat diulang tiap 4-6 jam, maksimal 4 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Ada lagi Bodrexin demam forte. Komposisinya tiap takar mengandung paracetamol 250 ml. Nah, bedanya yaitu kalau yang biasa paracetamolnya 160
mg, sedangkan yang Bodrexin demam forte yaitu paracetamolnya 250 mg. Indikasinya sama, yaitu menurunkan panas atau demam antara lain yang menyertai flu, demam setelah imunisasi atau vaksinasi, serta mengurangi rasa sakit seperti sakit kepala, sakit gigi, dan sakit pada otot untuk anak 6 tahun ke atas. Ini ya, yang demam forte paracetamol ada tanda 6+ tahun atau di atas umur 6 tahun. Aturan pakai anak usia 6-12 tahun yaitu 1 sendok takar 3-4 kali sehari. Dewasa dan anak usia di atas 12 tahun 2 sendok takar 3-4 kali sehari atau menurut petunjuk dokter. Bodrexin demam forte boleh diberikan langsung atau dicampur dengan air. Rasa jeruk ya ini ya, bentuknya suspensi nih. Suspensi penurun panas anak. Selanjutnya yaitu Bodrexin flu dan pilek. Kalau ini Bodrexin pilek alergi, bedanya apa ya, kita ini dulu ya, bedah ini dulu. Bodrexin flu dan pilek PE, komposisinya yaitu tiap sendok takar mengandung paracetamol 120 mg, phenylephrine HCl 2,5 mg, dan chlorpheniramine maleat 1 mg. Indikasinya yaitu meringankan gejala-gejala flu seperti pilek, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Aturan pakai 2-6 tahun sesuai petunjuk dokter. 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Ya mungkin ini 2-6 tahun biasanya 3 kali sehari 1 sendok takar ya biasanya. Oke, next ini ada Bodrexin pilek alergi PE. Komposisinya yaitu tiap sendok takar mengandung phenylephrine HCl 2,5 mg dan CTM 1 mg. Indikasi meringankan pilek, alergi, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Aturan pakai anak umur 2-6 tahun sesuai petunjuk dokter. Anak umur 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Nah, bedanya apa? Bedanya yaitu yang Bodrexin flu dan pilek PE itu ada paracetamolnya, sedangkan yang Bodrexin pilek alergi PE tidak ada paracetamolnya. Yang ini cuma untuk pilek, alergi, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Sedangkan Bodrexin flu dan pilek PE itu untuk meringankan gejala flu dan pilek disertai demam karena ada paracetamolnya ya. Oke, jangan sampai salah beli ya. Oke, next ini ada Bodrexin flu dan batuk PE. Selanjutnya flu dan batuk P, ada lagi Bodrexin flu dan batuk PE sirup kering. Mau tahu perbedaannya ya, ini bacakan dulu ya komposisinya yang sirup ini. Bodrexin flu dan batuk PE komposisinya yaitu tiap sendok takar mengandung paracetamol 120 mg, phenylephrine HCl 2,5 mg, guaifenesin 25 mg, bromhexin HCl 2 mg, dan CTM 1 mg. Indikasi meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk berdahak. Aturan pakai yaitu anak umur 2-6 tahun sesuai petunjuk dokter.
Anak umur 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Ya, biasanya umur 2 sampai 6 tahun itu 1 sendok takar ya, sehari 3 kali. Nah, ini perbedaannya yaitu, oke, kita bedah ya. Yang jelas itu yang ini dari pabriknya itu sirup kering, sedangkan yang ini sudah tercampur air, sudah jadi sirup. Oke, kita lihat komposisinya ya. Paracetamol 120 mg sama phenylephrine 2,5 sama guaifenesin 2,5, bromhexin 2 mg sama, ini sama ya perbedaannya. Nah, ini ya kering, serbuk kering, nanti tinggal diencerin sampai tanda batas. Ini tanda batasnya ya, kelihatan. Nah, sedangkan yang Bodrexin, sirup Bodrexin flu dan batuk PE udah tercampur, dari sananya udah jadi sirup tuh ya. Ini masih segel ya, ini juga masih segel ya. Perbedaannya ya, dry sirup ini diencerin di rumah. Ini bertahannya berapa ya, mari indikasi sama. Ini ada aturan pakai cara melarutkan atau rekonstitusi. Tambahkan air matang hingga tanda batas, tutuplah botol rapat-rapat dan kocok hingga tercampur dengan sempurna atau homogen. Diamkan sejenak. Jika setelah didiamkan permukaan sirup turun, tambahkan air hingga tanda batas atau 60 ml dan kocok kembali. Anak umur 2-6 tahun sesuai petunjuk dokter ya, biasanya 3 kali 1 sendok takar. Anak umur 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Mana ya, kocok dahulu, simpan. Oh, ini dapat digunakan dalam waktu 3 bulan setelah obat dilarutkan atau direkonstitusi ya. Biasanya kan kalau antibiotik bertahannya selama 7 hari ya, setelah diencerkan, setelah dilarutkan. Tapi ini boleh dipakai selama 3 bulan setelah dilarutkan. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Tidak menggunakan pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau gliserin atau gliserol. Keterangan lebih lengkap lihat itu. Enggak ada ya, dus ya. Di sini enggak ada brosurnya, lihat titus aja. Ini ada pemberiannya ya. Sediaan sirup kering berwarna oranye dengan aroma jeruk, memiliki rasa manis. Setelah rekonstitusi akan menjadi sirup kental. Ini daftar eksipien: koloidal, silikon dioksida, sucralose, citric acid, monohidrat, orange flavor, santan gum, sodium benzoat, sodium chloride, sodium citrate, sodium cyclamate, FD dan C yellow. Nomor 6, pregalazine swears, sucrose dan alkohol. Ini ada alkoholnya ya, padahal ini kering ya, nggak tahu dah. Tidak menggunakan pelarut propilen glikol ya, ada. Dapat digunakan ya, tray sirup ini botol plastik ya. Bodrexin ini botol plastik semua ya. Udah tahu cara perbedaannya
Ini saya dapat minjem di mbak-mbak apotek ya, boleh bilang aja buat belajar macam-macam Bodrexin apa aja. Nanti besok dibalikin. Ini oke, next, ini yang terakhir ya, ada Bodrexin flu dan batuk tidak berdahak. Oh iya, ini perbedaannya, yaitu ini yang tidak berdahak atau batuk kering, dan ini Bodrexin yang batuk pilek dan batuknya itu berdahak ya. Dari guaifenesin sama bromhexin itu buat batuk berdahak. Ini Bodrexin flu dan batuk tidak berdahak, DPH. Apa itu singkatan DPH? Nggak tahu. Rasa jeruk meringankan gejala flu yang disertai batuk tidak berdahak. Sirup botol plastik isi 56 ml. Biasanya kan 60 ml semua ya. Ini 60, ini 56, ini 56 ml, ini 56 ml, ini 60 ml. Oke, lanjut ya. Komposisinya yaitu tiap sendok takar mengandung paracetamol 120 mg, phenylephrine 2,5 mg, diphenhydramin 12,5 mg, dan CTM 1 mg. Oke, ini perbedaan dari komposisinya ya. Diphenhydramin enggak ya. Di sini ada guaifenesin, bromhexin ya. Ya intinya gitulah. Yang ini berdahak, yang ini buat batuk kering. Cara kerja obat: bekerja sebagai analgesik, antipiretik, dekongestan hidung, antitusif, dan antihistamin. Indikasinya yaitu meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk tidak berdahak. Aturan pakai: anak umur 2-6 tahun sesuai petunjuk dokter. Anak umur 6-12 tahun 3 kali sehari 2 sendok takar. Kenapa ya? Ya tinggal tulis aja 3 kali sehari 1 sendok takar. Mungkin ya anak-anak di Indonesia umur 2-6 tahun itu ada yang gemuk, ada yang kurus gitu ya. Dosisnya juga beda ya. Mungkin dilihat dari situnya. Mungkin gak sih Bodrexin dijual di rumah sakit? Kayaknya nggak pernah ya. Bisa aja ya mungkin, atau di praktek dokter ya, atau di klinik dokter bekerja sama Bodrexin. Biasanya kan di rumah sakit atau di klinik gitu ngasihnya nggak mungkin Bodrexin. Bodrexin itu ya paling beli di apotek atau di Alfa, Indo, atau di toko obat yang berizin ya. Ya nggak tahu lah ya gitulah. Interaksi cukup ya. Oke. Udah tahu perbedaannya ya. Ini Bodrexin demam khusus anak 0 sampai 12 tahun ini bisa. Ini Bodrexin demam forte khusus di atas 6 tahun ke atas. Ini Bodrexin sirup flu dan pilek PE, ada demamnya untuk demam sama pilek. Dan ini pilek doang, ini demam, ini flu batuk demam, ini flu batuk cairin sendiri. Ini Bodrexin
flu dan batuk tidak berdahak. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo tulis di kolom komentar ya. Sama-sama belajar bikin konten edukasi tentang obat-obatan. Terima kasih.